Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Zul. Ketemu lagi di video panjang ya. Kalau kemarin-kemarin Kang Zul suka upload video yang pendek-pendek ya, video shorts. Kali ini video Kang Zul akan membahas terkait bagaimana kita mencari proses pencarian Tuhan kita. Oke guys, biasanya di antara kalian ya yang masih belum hijrah ya, teman-teman kalian, ada yang memang dia itu suka sholat ya, suka ngaji ya, tapi maksiat juga jalan gitu. Atau memang ada orang-orang yang memang nggak percaya Tuhan ya, atau ada orang-orang yang memang agnostik. Agnostik itu dia percaya Tuhan tapi dia nggak mau diatur dengan aturan Tuhan gitu ya. Ada ya orang seperti itu ya. Nah, kali ini Kang Zul akan membahas terkait bagaimana Islam menjawab itu semua gitu ya. Berangkat dari sini ya. Mungkin orang-orang seperti itu ya, pasti akar masalahnya adalah dia belum yakin adanya Tuhan ya. Karena kalau dia yakin adanya Tuhan ya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Dia akan merasa diawasi selama 24 jam oleh Tuhannya gitu ya. Artinya ada yang salah dengan pemikirannya tentang rukun iman. Berangkat dari pembahasan bahwa manusia hanya bisa menjangkau 3 hal, yakni al-kaun, al-insan, al-hayah. Ya, al-kaun itu adalah alam semesta, ya, al-insan adalah manusia itu sendiri, al-hayah adalah kehidupan. Manusia hanya bisa menjangkau 3 hal ini, ya. Selebihnya gaib, selebihnya kita tidak bisa menjangkau. Lama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membahas dalam kitab Nizamul Islam, beliau mengatakan yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatiha jami'iha bima qabla hayatad dunya wa ma ba'daha. Manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang sesudahnya. Artinya apa? Ketika manusia memahami 3 hal ini dengan benar ya, dan hubungan antara ketiganya, maka manusia akan bangkit pemikirannya gitu ya. Nah, kenapa disebutkan bangkit pemikiran ya? Karena sebetulnya dalam sebuah peradaban ya, seseorang peradaban dikatakan bangkit adalah dengan pemikirannya gitu ya, bukan ekonominya, bukan sosialnya, kehidupannya, tapi dengan pemikirannya. Sejauh mana ia mampu memikirkan ya, tentang alam semesta, manusia dan kehidupan ya, maka peradaban akan bangkit dengan manusia yang cerdas pemikirannya, cerdas akalnya. Baik, kita bahas satu-satu. Bagaimana pandangan mereka, orang-orang yang ateis ya, yang tidak percaya Tuhan sama sekali, memahami tentang dunia ini ya, tentang Tuhan gitu ya. Mereka menganggap bahwa dunia ini tercipta dari teori Big Bang gitu ya. Jadi satu planet satu dan planet yang lainnya itu bertabrakan dan kemudian dia menjadi bumi gitu ya, dengan mengatakan ini secara kebetulan gitu ya. Pertanyaannya, kalau ini kebetulan, bagaimana mungkin perputaran bumi dengan bulan ya, rotasi atau revolusi ya, itu sangat berjalan teratur gitu ya. Pasti ada yang mengatur tentunya gitu ya. Maka teori ini sangat bisa dipecahkan gitu ya. Dan teori ini sudah banyak yang memecahkan gitu ya. Seperti Dr. Zakir Naik ya, seperti para profesor-profesor muslim lainnya. Kemudian orang yang agnostik ya, dia percaya Tuhan namun dia tidak mau diatur dengan aturan Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan orang seperti ini? Nah, pandangan orang seperti ini dia mengatakan bahwa iya betul, dunia ini ada yang menciptakan, Tuhan itu ada gitu ya. Tapi gitu ya, Tuhan tidak berhak mengatur hidup gua gitu ya. Nah, ini yang keliru dari pandangan seorang agnostik gitu ya. Dia mengatakan begini,
gue jadi buruk, gue jadi suka maksiat, itu mungkin cara Tuhan untuk menunjukkan orang-orang soleh bahwa masih ada orang buruk. Itu pandangannya dia ya. Seakan-akan betul ya, seakan-akan hidup ini bebas gitu ya. Tapi Islam tidak begitu guys ya. Islam memiliki aturan yang memang nanti kita akan dihisab ya atas perilaku kita, apakah kita mengikuti aturan Tuhan atau tidak. Nah, orang yang agnostik ini rata-rata hanya berdalih ya bahwa tujuan mereka hanya satu ya, ingin senang-senang saja di dunia, tidak mau ikut aturan Tuhan gitu ya. Itu hanya dalih mereka gitu ya. Padahal sejatinya seharusnya memang semua yang ada di dunia itu memang harus diatur gitu ya. Bukan bebas, freedom. Itu adalah cara pandang barat, cara pandang orang-orang yang memang tidak memiliki agama ya, cara pandang orang-orang Amerika di sana gitu ya, bahwa itulah cara pandang kapitalisme ya, freedom gitu ya, kebebasan gitu yang mengusung negara yang mengusung dengan prinsip kebebasan. Berbicara tentang tadi 3 hal, yakni al-kaun, al-insan, al-hayah ya, tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, hanya 3 hal itu yang bisa kita indra ya. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada gitu ya. Tentunya dengan segala penciptaannya ya. Setelah dibahas di video-video sebelumnya bahwa di dalam Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Nah, di suatu dialog di zaman dahulu ya, telah terjadi dialog bagaimana cara membuktikan Tuhan ya. Ada 3 kemungkinan. Pertama adalah ia diciptakan oleh yang lain ya. Dengan pemikiran akliyah yang jernih ini bisa dibantah ya. Karena jika diciptakan oleh yang lain ya, maka ia akan bersifat terbatas ya, atau makhluk gitu ya. Sementara Tuhan atau Allah tidak bersifat terbatas. Ia maha segalanya, ia maha kuasa atas segala sesuatu. Kedua, ia menciptakan dirinya sendiri ya. Kemungkinan kedua ini pun batil juga ya, atau salah ya, karena dengan demikian akan menjadi makhluk dan khalik pada saat yang bersamaan ya. Jelas ini tidak dapat diterima oleh akal. Maka jawaban yang ketiga, bahwa ilmu tentang Allah itu ya tidak bisa kita prediksi ya. Bahwa Allah yang menciptakan kita ya, itu sudah kita terima dengan mutlak ya. Yakinlah bahwa Allah itu ada ya. Karena yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Sudah dibahas di video sebelumnya, apakah mungkin ada orang yang manusia yang menciptakan bumi buatan ya. Sampai saat ini di literasi buku-buku tidak pernah ada yang mengatakan manusia menciptakan bumi atau manusia menciptakan langit, manusia menciptakan matahari. Enggak ada itu yang bisa menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana adanya Allah? Ya, Allahu a'lam ya. Di kitab-kitab para ulama dikatakan Allah duduk di atas arasy-Nya ya, di atas langit gitu ya. Tidak bisa kita gambarkan ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib. Allah itu adalah hal yang gaib gitu ya. Tidak bisa kita indra. Namun dipastikan wujudnya ada. Ya tadi, bagaimana kita meyakininya dengan segala penciptaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apakah semua itu ciptaan manusia? Gak mungkin. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.